Oke saudara, shalom. Hari ini ada saudara kita, saudara Yunus yang mengikuti keluar dari Muslim, mengikuti Yesus Kristus, dan dia masih banyak butuh bantuan dari kita, baik itu secara materi maupun secara pelajaran. Jadi kalau ada yang mau membantunya lewat materi bisa menyalurkan lewat channel Bapak Saifuddin Ibrahim. Terima kasih, shalom. Selamat malam saudara-saudara penonton pemirsa channel Saifuddin Ibrahim. Terima kasih. Sekarang saya punya tamu istimewa, orang yang memilih Yesus karena melihat kesembuhan dari Tuhan dan didoakan oleh murtadin, dan dia tidak kenal haji itu yang mendoakan, dan dia sembuh total dari sakit penyakitnya, dan akhirnya dia ikut Yesus sampai hari ini. Ini ada saudara Yunus, orang Sumedang. Tahu Sumedang, biar terkenal tahunya. Jadi Yunus ini orang Sumedang, dan malam hari ini beliau akan bersaksi tentang Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Pak Yunus, ceritakan kenapa, apa ceritanya kok bisa akhirnya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagi saya, untuk menerima Yesus Kristus, jadi awalnya saya mempunyai penyakit tumor di bagian mata dan hidung. Di tempatnya sebelah sini. Nah, setelah itu terungkap sekitar umur 2013-an lah. Lalu saya dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin. Sehubungan dari rumah sakit Sumedang sudah tidak sanggup lagi karena tidak ada alat. Lalu saya setelah itu dibawa ke Hasan Sadikin ke bagian bedah saraf. Dari bedah saraf pun dari Hasan Sadikin menyatakan tidak sanggup dan dilimpahkan lagi ke bedah plastik. Nah, bedah plastiklah yang bisa menanganinya. Lalu saya mendapatkan perawatan, langsung hari itu juga harus masuk ke ruangan. Dan setelah di ruangan, saya dirawat selama 2 bulan. Karena tiap dapat jadwal operasi gagal lagi. Akhirnya ada salah satu orang yang tidak dikenal. Saya juga tidak kenal sama sekali sama orang itu. Jadi orang itu ya nanya-nanya sama perawat, nanyain nama saya, tapi tahu nama saya gitu. Nah, akhirnya perawat itu mengantar orang itu ke saya, terus dia berjumpa dengan saya. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol sama istrinya panjang lebar. Nah, setelah itu jadi memang perasaan saya juga gitu. Jadi seperti ada gimana gitu. Kelihatan tuh ada seperti putih-putih gitu. Cuman berbentuknya jadi berbentuk tambah gitu. Gitu aja ke atas. Waktu dia cerita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, setelah itu dia minta izin sama kakak saya. Setelah minta izin sama kakak saya, terus dia minta izin untuk mendoakan. Nah, akhirnya saya didoakan, dan setelah saya didoakan 15 menit kemudian dia pamit mau pulang gitu. Nah, ini ada keluar biasaan juga, sangat berkesan, wah hebat gitu. Jadi setelah 15 menit didoakan, dia sudah 1 jam nggak ada dari sana. Tiba-tiba saya merasa sakit. Itu udah dapat jadwal operasi 1 hari lagi.
Ya, setelah itu jadi sakit seperti kayak ditarik-tarik gitu. Nah setelah itu, setelah merasakan sakit itu ada keluar darah, ada keluar nanah. Nah langsung saya dipindahkan ke bagian ICU. ICU dibersihkan, diperiksa lagi sama dokter bedah plastik, di komputer lagi. Ternyata puji Tuhan hilang. Apa yang hilang? Jadi ya, Oh, saya kira jadi jadi tumornya hilang. hilang. Oh, haleluya. Jadi Jadi ada itu rupanya yang membuat beliau Iya. ini jadi terima Yesus. ya. Terus bagaimana? Nah setelah beres dibersihkan, setelah beres dokter menyatakan sudah tidak ada apa-apa, besoknya saya pulang. Nah kebetulan orang itu memberikan sebuah amplop. Ah, Amplopnya itu berisikan uang 500 ribu. Oh. 500 ribu sama nama. Ah. Cari aja nama saya Hendra di Bandung. Pokoknya tidak jauh dari tempat kantor imigrasi katanya. Nama toko saya Glory Glory ketemu. Nah habis itu saya datangin orang itu, dia itu yang mendoakan. Nah habis itu kok ngomongnya haji tapi ada salib di tokonya. Kan bingung ya juga gimana. Akhirnya saya ngobrol sama orang itu, Pak, sebetulnya saya juga dari Muslim, cuman waktu itu usaha saya hancur. Jadi dia juga ada yang menolong lah, seorang, jadi dia mah ada punya proyek gitu, kaos, tapi orang Singapura. Akhirnya dia ditolong bangkit lagi sampai sekarang. Nah itu jadi dia bisa mendoakan saya tuh gitu. Nah waktu itu saya datang ke sana, saya tidak minta lama-lama lagi. Hari itu pun juga saya minta dibaptis. Minta maksa langsung dibaptis. Nah begitu sudah itu, lalu saya dibawa ke lupa lagi, dia seorang pendeta juga di Bandung, tapi GKSI kalau nggak salah. Lalu saya dibaptis, saya ikut kerja di tempat dia, dapat 3 bulan, saya balik ke rumah. Nah, setelah itu belum pada tahu keluarga saya masuk Kristen, jadi masih diam-diam gitu. Nah akhirnya saya kan harus beribadah tiap hari Minggu, sedangkan di rumah gimana. Nah dengan tekad saya, saya tidak takut sama keluarga, pokoknya apapun yang terjadi tetap megang Yesus. Nah habis itu saya hari Minggu di rumah ke gereja, lalu dari gereja mungkin saya baru datang, baru tahu saya. Nah ada seorang yang menanyakan, kamu asli mana? Saya asli sini. Kamu ada surat baptisnya nggak? Kalau di baptis udah, tapi surat baptisnya waktu itu nggak dikasih. Nah kata dia tuh, kamu mau ikut baptisan lagi sama sekolah pemuridan? Wah dengan antusias saya ikut lagi pemuridan, saya ikut lagi baptisan air, saya ikut ini pelepasan. Yang lebih luar biasanya dari pelepasan yang tadinya tidak bisa dikeluarkan oleh orang yang pintar, tapi ternyata di dalam nama Tuhan Yesus bisa keluar yang ada dalam badan saya. Seperti ya kayak batu-batu lah gitu, yang nggak karu-karuan gitu. Nah puji Tuhan sampai sekarang. Jadi kalau dulu mah memang lah agak jago juga gitu. Gini aja. Oh, enggak mempan. Enggak. Wih. Tapi sekarang tidak ada kuasa lagi itu. Oh, sudah kuasa iblis. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya. Setelah terima Yesus kan
orang Sunda kan dimusuhin sama keluarga. Ya. Bagaimana itu? Apanya Pak? Ya setelah itu keluarga bagaimana? Tahu Nah. kamu masuk Kristen? Nah, setelah saya ketahuan masuk Kristen, saya dipanggil, saya dibawa ke tempat kakak saya yang punya pesantren. Nah, Nah, lalu saya disidang lah istilahnya. Bagaimana bisa ikut Kristen, dikasih uang berapa? nah, oh iya. Uang berapa dikasih? Saya tidak ada dikasih uang. Oh, Saya niat saya sendiri. Soalnya apa? Yang bisa menyembuhkan penyakit saya, yang bisa mengeluarkan saya dalam kegelapan, hanya Tuhan Yesus. Jadi tidak ada bayaran, tidak ada paksaan dari manapun. Saya sendiri yang siap. Nah, setelah itu keluarga berunding, akhirnya bawa saya lagi. Nah, setelah udah gini, ini buat kamu, tapi kamu mau masuk Islam lagi. Saya tidak jawab, tidak mau. Nah, akhirnya saya dikeluarkan dari keluarga hari itu juga. Tidak ada dapat ini, tidak ada dapat ini. Tapi saya tidak berputus asa. Tetap saya percaya Tuhan. Tuhan lebih-lebih memberkati daripada keluarga saya. amin. Ya, Tuhan lebih-lebih dokter yang sangat luar biasa bagi saya. Tetap saya tidak kapanpun sampai kemanapun tetap saya tidak akan melepaskan itu. Jadi luar biasa iman itu, saudara-saudara. Pokoknya setiap orang kalau sudah pindah kepada Yesus Kristus itu akan merasa nyaman, damai, sejahtera. Damai sejahtera bukan yang diberikan oleh dunia, bukan karena uang, bukan karena harta, kekayaan, jabatan, wanita, tidak. Tetapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah rasa percaya diri dan berada di dalam kebenaran dan kepastian masuk surga. Itulah yang dirasakan oleh setiap murtadin. Gitu. Bagaimana dengan istri? Nah, Apa katanya? nah setelah itu istri juga diambil sama orang tuanya. Nah, loh? Udah, kalau kamu tetap di Kristen, ceraikan anak saya. Ya ternyata dia sendiri yang nyeraikan, bukan dari saya. Kalau saya tidak tahu menau gitu. Nah, setelah ada surat panggilan sidang, memang waktu itu saya tidak datang itu. Ditelepon sama jaksanya, sama dari pengadilan agama, bagaimana, ya udah gimana bagusnya lah gitu. Nah, soalnya kan bukan kita yang ngeluarin duit kan, jadi itu permintaan dari keluarganya. Ya kalau misalnya jalan terbaik memang itu harus, ya oke. Tapi saya mengajukan banding dulu, mungkin masih bisa diatasi apa gimana. Akhirnya kan orang tuanya datang lagi, minta balik lagi. Kalau minta balik lagi bisa, asal mengikuti saya. Mengikuti apa maksudnya? Jadi masuk Kristen? Ya. Oh, kamu ini keras juga rupanya. Waduh. Terus istri mau? Ya. Istri mau masuk Kristen? Ya, nggak mau. Terus? Akhirnya beneran cerai. Oh. Bagaimana kalau dia datang lagi? Ya. Istri mau datang lagi untuk kembali lagi? Ya, memang ada, tapi dia nggak mau ikut saya. Gitu. Oh. Saya harus ikut dia gitu. Nah, nggak bisa. Iya. Bisa nggak iman itu dijual belikan? Oh, tidak bisa, saudara-saudara. Ini contoh orang yang teguh di dalam Kristus Yesus Kristus. Barang siapa yang tetap sampai akhirnya ikut Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Gitu. Akan selamat hidupnya. Bagaimana dengan Yunus ini? Yunus itu kan Nabi Yunus. Biasa nama orang Kristen itu Yunus.
Ibrahim, ya Muslim dan sebagainya. Tapi terus setelah itu bagaimana? Tadi katanya mau sekolah Alkitab. Ya, saya ada keinginan, ada keinginan sekolah Alkitab. Jadi saya harus mencari, ya berkat lah gitu, istilahnya mencari dari pekerjaan sendiri, bisa masukkan pakai tabungan gitu. Ya mudah-mudahan bisa, pasti bisa. Jangan apa, kita ada dalam doa gitu. Oke. Kita minta sama Tuhan, bukan minta sama manusia. Udah pasti bisa, karena kamu datang itu ya saya sudah akan sekolahkan kamu. Ya. Banyak teman yang akan menyekolahkan kamu. Sponsor, ada banyak teman yang bisa sponsor kamu. Nanti sekolah aja di Jakarta ini. Nanti disiapkan semuanya. Atau di Bandung. Dan setelah menonton siaran ini akan banyak orang, banyak pihak sekolah, STT yang mau menampung kamu gitu. Pokoknya ada sponsor nanti, bahkan dari YouTube yang dari uang YouTube yang diberikan oleh teman-teman, bahkan dikirim, itu kamu bisa sekolah nanti. Iya, umur berapa sekarang? Umur berapa sekarang? Umur 42-43. Oh, 42-43. Oh ya, sudah lumayan juga. Ya, saudara-saudara, Yunus ini akan sekolah Alkitab dan mungkin saudara-saudara bisa membantu dia. Saya belum nanya rekening beliau, nanti saya kirimkan rekening beliau untuk membantu Yunus sekolah lagi. Yang penting dia bisa berkembang dan bisa menambah pengetahuannya. Sekarang bergereja di mana? Ya. Bergereja di mana? Di GPD. GPDI mana? GPDI Sumedang. Oh, GPDI Sumedang. Jadi Pak Gembala GPDI Sumedang, ini jemaatmu yang bersaksi di channel live-nya Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan luar biasa. Biar orang-orang yang siap bertobat hari-hari ini, silakan hubungi juga nomor di channel ini. Yang mau bertobat, yang mau dibaptis juga, karena hari-hari saya itu menginjil dan membaptis orang, dan makin banyak Muslim yang bertobat terima Yesus itu. Terima Yesus itu bukan pindah agama ya, terima Yesus gitu. Silakan agamamu apa saja, tetapi bersama Yesus kita bisa. Mau cerita apa lagi? Cerita yang panjang dong. Tentang ini yang banyak ceritanya. Ya, mungkin pengalaman nggak ada lagi. Berapa orang yang sudah bertobat lewat kamu? 3 orang. 3 orang. Ya. Nah, orang itu diajak lagi untuk menginjil supaya bisa orang lain itu bertobat juga seperti kamu bertobat. Jadi nggak boleh berhenti hanya 3 doang sudah bangga, yang sebanyak-banyaknya gitu. Supaya kenapa kita itu memperbanyak pengikut Yesus, supaya teroris itu tidak ada lagi. Terorisme berhenti, penjahat itu berhenti, pembunuh, pemerkosa, tidak ada lagi yang melakukan hal-hal yang buruk, yang dilarang oleh firman Tuhan, yang dilarang oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu saudara-saudara, kenapa kita harus menginjil sebanyak-banyaknya. Apa kerja kamu di gereja? Ya paling bantu-bantu beres-beres. Ya beres-beres lah kebanyakan setiap hari Minggu. Oh. Ya setelah ibadah. Oh. Gitu.
kadang-kadang di luar dari itu ya di rumah paling kalau ada panggilan ngurut-ngurut baru. Oh, tukang urut juga rupanya ya. Iya. Bisa ngurut apa? Ya, kalau saya ngurut biasa juga bisa. Oke. Haleluya, saudara-saudara. Jangan melihat dia sebagai tukang urut loh. Tapi lihat kecil-kecil cabai rawit berani menyatakan iman. Dan orang-orang yang berani menyatakan iman itu akan luar biasa dampaknya. Kemarin waktu saya membaptis beberapa orang itu, ada yang komentar, oh, orang-orang yang susah dan orang-orang miskin itu kamu kumpulkan untuk menjadi pengikut kamu, katanya. Kamu tidak tahu, walaupun badannya kecil, walaupun diremehkan orang, walaupun dihina oleh keluarganya, oleh teman-temannya, tetapi keberaniannya mengambil sikap untuk menjadi orang Kristen itu lebih daripada pemenang, lebih daripada ocehan dan omongan kamu yang seperti itu, saudara-saudara. Bahkan kamu yang ngomong seperti itu, saya yakin nggak lama lagi kamu akan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Oke, saudara-saudara, sudah cukup. Sayang kita nggak membagi link untuk tanya jawab kesempatan ini, tapi live ini untuk memberikan pelajaran dan pengajaran kepada siapapun yang mau terima Yesus Kristus, maka dia akan selamat. Siapapun yang mau terima Yesus Kristus pasti masuk surga. Terima kasih. Ngomong apa lagi? Mau cerita apa lagi? Udah. Oke, tepuk tangan saudara-saudara. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih banyak. Biarlah Tuhan yang bekerja selamanya.